Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Geopolitik. Lalu ini ada anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Nexal Sanabila, ada Rian Trimulya, ada Dava, ada Rijal, ada Oktaviani, dan juga ada Salwa Putri. Lalu materi yang pertama yaitu pengertian geopolitik akan dibacakan oleh kawan saya, Rian. Pengertian geopolitik. Geopolitik terdiri dari dua kalimat, yakni geo dan politik. Politik menyangkut urusan di masyarakat. Makna geopolitik sama juga halnya dengan wawasan Nusantara. 4 geopolitik selalu dikaitkan dengan politik. Politik merupakan kebijakan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional dalam suatu negara. Dampak dari kebijakan dan strategi tersebut sangat berpengaruh pada kesisteman politik dalam suatu negara. Oleh karena itu, sistem geopolitik ini selalu dilindungi karena merupakan kekuatan negara itu tersendiri. 5 termasuk negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap negara yang ada di belahan dunia ini mempunyai strategi yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yakni memakmurkan bangsa sendiri. Sementara dalam tujuan pendidikan tidak terlepas untuk melahirkan manusia yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Islam. Unsur yang terdapat dalam geopolitik diantaranya adalah keadaan geografis, politik, strategi, dan kebijaksanaan. Pemimpin yang mempunyai geopolitik yang unggul selalu berdominasi pertahanannya agar suatu sistem negara memang benar-benar akan terlindungi dan merupakan jati diri dari bangsa tersebut. Menurut Anthony Giddens, bagi yang ingin berkecimpung dalam dunia perpolitikan, maka ia harus menguasai politik dalam dan luar negeri. Hal ini menarik perhatian saya, mengapa setiap pemimpin nomor 1 negara selalu mengedepankan kunjungan ke negara lain. Mungkin jawabannya adalah untuk melihat kepemimpinan negara yang dapat dijadikan acuan dalam kepemimpinannya berikutnya. Yang selanjutnya ada teori-teori geopolitik. Pertama kali diartikan oleh Friedrich Rachel sebagai ilmu bumi politik yang kemudian diperluas oleh Rudolf Zelen menjadi geographical politik, di mana dia juga menyebutkan negara seperti organisme hidup. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan Lebensraum. Teori dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis. Selanjutnya, Rudolf Kegelen melanjutkan ajaran dari Russell. Penegasan negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Maka negara harus mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Yang selanjutnya ada Karl Haushofer melanjutkan pandangan Russell dan Kegelen. Perbandingan penduduk dan luas negara Lebensraum untuk mencapai maksud tersebut, negara harus mengusahakan. Yang selanjutnya ada ekspansi pembagian dunia menjadi beberapa wilayah kekuasaan, di mana ada dari Amerika, Asia Timur yang meliputi Australia, Asia yang dikuasai oleh Jepang, dan lain sebagainya. Unsur-unsur dalam geopolitik Indonesia diantaranya yaitu wadah. Unsur ini terdiri dari wujud wilayah yang ditentukan oleh lautan dan gugusan ribuan pulau. Tata inti organisasi yakni sistem pemerintahan dan tata kelengkapan organisasi tentang kesadaran politik dan bernegara. Yang kedua ada inti. Isi geopolitik di Indonesia tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia yang memiliki cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur yang terdapat dalam geopolitik diantaranya adalah keadaan geografik, politik, strategi, dan kebijaksanaan. Pemimpin yang mempunyai geopolitik yang unggul selalu mendominasi pertahanannya agar suatu sistem negara memang benar-benar akan terlindungi dan merupakan jati diri dari bangsa tersebut. Sedangkan menurut Anthony Giddens, bagi yang ingin berkecimpung dalam dunia perpolitikan,
maka ia harus menguasai politik dalam dan luar negeri. Hal ini menarik perhatian saya mengapa setiap pemimpin nomor satu di negara selalu mengadakan kunjungan ke negara lain. Mungkin jawabannya adalah untuk melihat kepemimpinan negara yang dapat dijadikan acuan dalam kepemimpinannya di negara sendiri. Sejarah geopolitik. Peradaban Indonesia sudah terbentuk sejak zaman kerajaan Indonesia yang dimulai Sriwijaya dan Majapahit. Membahas tentang strategi-strategi Indonesia dalam mempertahankan keindonesiaannya secara sosial, budaya, geografis, demografis, dan keamanan sesuai dengan tujuan negara atau cita-cita bangsa. Oleh karena itu, berbagai prasyarat harus dipenuhi agar tercapainya cita-cita perjalanan itu terjamin. Prasyarat semacam itu disebut geopolitik, yang secara ringkas dirumuskan dalam bentuk wawasan Nusantara. Dengan demikian, pesan konsepsi adalah dalam mengelola sumber daya alam yang dapat digunakan secara sadar politik, kewarganegaraan plus negara dan bangsa. Negara Indonesia bukan sekedar gambaran ilmiah, melainkan sebuah tiang panjang yang membatasi koridor antara dinamika masyarakat kita yang diharapkan diantaranya. Jika dilihat dari segi ideologi, sila-sila Pancasila dideskripsikan secara sila over tentang cita-cita nasional dan didukung oleh rangkuman inti gagasan filsafat dan ilmu pengetahuan. Tujuan penulisan ini adalah untuk membahas integrasi keanekaragaman yang ada di Indonesia. Apalagi dilihat dari aspek geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang cukup rawan disintegrasi. Bacaan regionalistis, globalisasi, dan geopolitik memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kebijakannya yang dikedepankan dalam pencapaian cita-cita keamanan nasional tersebut. Kesimpulannya, geopolitik merupakan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategis nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dijadikan sebagai pola pikir dan pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Kekuatan negara Indonesia terletak pada keadaan dan posisi geografi yang strategis dan sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam suatu bangsa dan tanah air, sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh pra pendiri negara ini dan diikrar dalam sebuah Sumpah Pemuda, sehingga pandangan geopolitik bangsa Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 agar tercapai suatu persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.